Ada yang mengartikan kepemilikan itu artinya ikhtisosun, pengkhususan. Yumkinu sohibuhu syara'an an yastabidda bit tasarruf wal intifai inda adamil mani syara'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwatu iman, pecinta kajian fikih muamalah bersama Ustadz Latif Auluddin. Kita lanjutkan ke tema setelah teori harta adalah teori hak dan kepemilikan ya. Nadharatul hukuk wal milk ya. Jadi dalam fikih muamalah itu ada kajian disebut dengan hak dan milik ya. Hak itu artinya sesuatu yang ditetapkan oleh syariat. Kepastian ya, kebenaran. Itu secara bahasa artinya hak itu sesuatu yang pasti, yang benar gitu ya. Nah, adapun secara terminologi hak itu artinya ikhtisasun yuqarriru bihi syar'u sultotan ya. Kekhususan yang ditetapkan oleh syara atas suatu kekuasaan. Ada juga yang memberikan definisi secara simpel ikhtisasun haijun. Sesuatu kekhususan yang dilindungi, itulah hak. Jadi hak itu sesuatu yang sifatnya melekat dalam diri seseorang. Ketika dia punya hak, berarti dia sudah punya kepastian, kekhususan, dan dilindungi oleh syariat. Nah, sementara ada yang disebut dengan kepemilikan. Ya. Kita tahu bahwa kepemilikan ini dari kata al-mix berarti sesuatu yang dimiliki. Ya. Dan ini biasanya terkait dengan harta juga. Ya. Sehingga orang lebih spesial. Jadi ada yang mengartikan kepemilikan itu artinya ikhtisasun, pengkhususan. Yumkinu sohibuhu syara'an an yastabidda bit tasarruf wal intifai inda adamil mani syar'i. Pengkhususan seseorang terhadap pemilik sesuatu benda menurut syarat untuk bertindak secara bebas dan bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang yang bersifat syarat. Jadi kalau kepemilikan itu lebih bersifat spesifik. Apabila seseorang misalkan ya, dia sudah memiliki kepemilikan suatu aset, maka dia menjadi sesuatu yang spesial, ikhtisas. Dia punya hak untuk mentasarufkan, memberdayakan, untuk bisa dijual, digadaikan, dipinjamkan, bahkan dihibahkan. Karena itu sudah menjadi properti dia, kepemilikan dia. Selama dia memiliki itu ya legal dan tentunya tidak ada faktor al-mani asy-syar'i, penghalang secara syariat. Penghalang secara syariat ini artinya dia punya kecakapan hukum ya, dan asetnya itu benar-benar haknya, tidak ada kaitan dengan kepemilikan orang lain. Nah, kepemilikan ini biasanya para ulama membagi tiga. Ada al-milkul fardi, kepemilikan pribadi ya, hak milik pribadi. Ada al-milkul am, kepemilikan publik umum. Ada al-milkul daulah, kepemilikan negara. Nah, kita ketahui dalam aliran komunisme, sosialisme selalu di antitesanya dengan pemikiran kapitalisme. Dalam konsep kepemilikan kita ketahui bahwa kapitalisme sangat menekankan kebebasan kepemilikan, bahkan negara itu tidak boleh menguasai, lebih mengutamakan kepemilikan pribadi dan swasta. Sementara sosialisme itu lebih menekankan bahwa kepemilikan itu dikuasai oleh kelompok melalui instrumen negara. Ya. Sosialisme termasuk komunisme juga selalu titik sentralnya dua aliran ekonomi ini juga terkait dengan konsep kepemilikan. Jadi kalau kapitalisme lebih mengutamakan kepemilikan umum ya, bahwa tidak boleh seseorang menguasai materi karena konflik itu bermula dari penguasaan materi yang dilakukan oleh kaum feodal kapitalis. Sementara orang-orang kapitalisme menilai bahwa manusia itu yang sejatinya harus punya kebebasan kepemilikan. Ya.
Nah, Islam memiliki konsep jalan tengah, bahwa Islam mengakui ada kepemilikan pribadi, yang penting cara memperolehnya itu cara-cara yang sah dan halal menurut syariat. Misalkan lewat bekerja, ya, dia punya harta mendapatkan lewat warisan, lewat pemberian negara kepada rakyatnya, ya, atau lewat hubungan transaksi perdagangan, sewa menyewa jasa dan sebagainya. Jadi Islam mengakui ada kepemilikan pribadi, ada kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Nah, itu sekelumit tentang hak dan milik kepemilikan. Jadi intinya hak itu misalkan seseorang dia memiliki hak untuk mengelola anak-anak yatim piatu, dia punya hak. Tapi pemiliknya adalah anak yatim piatu, itu hak. Sementara kalau kepemilikan adalah lebih dari itu. Dia bisa menguasai satu aset, ya, karena dia diberikan kewenangan ikhtisas, kewenangan khusus untuk mentasarufkan, untuk mengelola harta itu, ya. Maka itu disebut dengan konsep kepemilikan. Dan kita ketahui bersama bahwa walaupun secara teologis akidah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Makanya para ulama meyakini bahwa yang namanya kepemilikan itu sifatnya bukan permanen, tapi amanah, titipan. Apa yang kita miliki hari ini, rumah, aset apapun, memang itu secara aturan kemanusiaan, fikih muamalah itu milik pribadi atau itu adalah milik negara. Tetapi semua hakikatnya adalah milik Allah yang diamanahkan kepada manusia. Kita hanya mentasarufkannya, mengelolanya secara baik untuk kemaslahatan. Itu tentang teori hak dan kepemilikan yang dikaji dalam fikih muamalah. Cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.